Shalom, selamat berjumpa sahabat Mesbah Mujizat. Dimanapun kita semua berada, kami menyapa dengan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan namanya. Dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mari kita mentinggikan Dia, kita puji Dia, nyanyikanlah nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar ada mujizat saat kami mengucap syukur, menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat, ada mujizat. Dimanapun kita berada saat ini, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat pujian bagi-Mu, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Mari lebih lagi katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Haleluya. Tetap teguh dalam-Mu, ku menang, bersama-Mu. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi Yesus Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Thank you Jesus. Naikkan syukur-Mu. Apapun yang sedang kita alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita, marilah kita senantiasa mengikut sertakan Tuhan Yesus Kristus di dalam rumah tangga, pelayanan kita, pekerjaan, usaha, apapun yang kita lakukan, kita andalkan Tuhan. Haleluya. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God. Oh Jesus, hallelujah. You're my hope and I trust in you. Oh Jesus, so my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust. Kami percaya padamu Tuhan. So my soul surrender. So my soul surrender. Jesus, hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Hanya kepadamu Tuhan kami taruh iman kami. Haleluya. Yesus, kami angkat iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau diberkati oleh-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God. Ini hidup kami, ini masa depan kami Tuhan. You're my hope and anchor. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. In you, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya pada Yesus, sumber berkah, sumber damai, sumber kesembuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah hadir dalam pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami mau buka hati kami untuk Tuhan berbicara Tuhan. Dan ajar kami Tuhan Yesus menjadi murid-murid-Mu yang baik, menjadi pendengar-pendengar yang setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam berjumpa bagi sahabat Mesbah Mujijat. Senang sekali kita kembali bisa bertemu dalam program yang merupakan kerinduan kami untuk bisa menjadi berkat bagi setiap saudara. Dan terima kasih buat setiap feedback yang luar biasa positifnya dari saudara-saudara yang menyaksikan dalam Mesbah Mujijat episode perdana. Saya membacakan beberapa
komentar maupun juga email maupun beberapa chat yang sudah masuk dari Pak Handoyo Junaidi. Shalom Pak Lukas, semoga kiranya Mesbah Mujizat menjadi berkat buat jiwa-jiwa untuk diselamatkan, menjadi mercusuar bagi petualang-petualang yang haus akan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pendeta Lukas Kusuma, sekeluarga beserta tim daripada Mesbah Mujizat. Terima kasih buat Pak Handoyo Junaidi atas komennya yang membuat kami lebih bersemangat untuk melayani dalam Mesbah Mujizat. Juga ada dari Bu Betty Agustina Kultom. Shalom Pendeta Lukas Kusuma dan tim Mesbah Mujizat. Saya awalnya mengetahui atau mengenal Bapak dari YouTube Ibu Pendeta Debbie Basir sewaktu beliau berada di Philadelphia, Amerika. Semenjak itu saya selalu mencari di YouTube dan mendengar khotbah-khotbah Bapak. Khotbah Bapak sangat memberkati saya. Terima kasih, semoga semakin banyak orang yang mendengarkannya sehingga terberkati. Saya akan share kepada grup WhatsApp, Facebook saya maupun saya akan WhatsApp Japri kepada teman-teman yang saya rasa membutuhkannya. Puji Tuhan. Terima kasih buat support daripada Bu Betty Agustina Kultom. Dan saya percaya itu akan membuat kami lebih lagi. Dan bagi saudara yang lain yang mau memberikan komen, maupun juga live chat, maupun juga email, maupun WhatsApp, Anda bisa memberikan komen-komen, baik kesaksian maupun juga permohonan doa, di mana kami akan mendoakan saudara. Dan juga ada permohonan doa yang sudah masuk. Shalom, Mesbah Mujizat, saya Oke dari Palembang. Mohon doa minta kesembuhan dari gatal-gatal di badan, lengan, dan leher saya. Juga buat mama saya juga, Ibu Susi yang sekarang sakit radang panggul, susah untuk berdiri lama. Anak saya Daniel, mata kanannya dokter berkata ada bintilan. Mohon doanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita sepakat berdoa buat Pak Oki di Palembang, supaya benar-benar mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan buat Pak Oki, buat Ibu Susi, mamanya, dan juga untuk anaknya Daniel, dalam nama Tuhan Yesus. Juga ada permohonan doa dari Raya Motor Simangun. Tolong doakan sekarang jantung suamiku agar membaik dan bisa melewati masa kritis ini. Tadi aku ngobrol dengan Bapak Caca yang masih sesak, tetapi bisa mendengar suaraku. Dengan kesakitan sekali aku ucapkan di telinganya, tenang dan kuat, ini akan berlalu. Tolong doakan supaya terjadi kesembuhan. Kita sepakat berdoa buat Pak Caca dan juga untuk Ibu Raya Motor Simalungun supaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Juga kita ada permohonan doa dari Ibu Erindawati Tarigan. Shalom, mohon doa buat Pendeta Lukas supaya penyakit stroke di jari tangan kiri saya sembuh dan penyembuhan operasi katup jantung baik dan bisa tidur nyenyak. Dalam nama Yesus, kita berdoa sepakat buat Bu Erli Nawati Tarigan supaya mujizat terjadi, kesembuhan secara sempurna. Amin, 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 amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini akan belajar dalam Mesbah Mujizat di episode yang kedua ini tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Abraham. Kita mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Tetapi saudara, satu hal yang kita tidak bisa abaikan, Abraham ternyata adalah seorang pembangun mesbah bagi Tuhan. Abraham tercatat berkali-kali di Alkitab, dia membangun mesbah bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa, sembahyang, menyembah. Bahkan kata worship atau penyembahan atau proskuneo, saudara, adalah kata yang pertama kali diucapkan di Alkitab oleh Abraham, di mana dia mau mempersembahkan
sebuah mezbah bagi Tuhan. Nah, bahkan Alkitab mencatat setiap kali Abraham pindah ke tempat-tempat yang baru, sebelum Abraham membangun kemah bagi pribadi dan keluarganya, terlebih dahulu Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Dia memanggil Tuhan, dia berseru, sembahyang, berdoa, dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan mezbah, sebuah mezbah di situ untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, Abraham tidak sibuk mencari panggung supaya dia terkenal, supaya orang memuji-muji dia. Tetapi Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Saya percaya saat kita hari ini bersama-sama bersatu di program Mezbah Mujizat, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau belajar akan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Nah, saudara-saudara, Abraham seorang pembangun mezbah bagi Tuhan. Lalu juga dalam Kejadian 13 ayat 18. Setelah itu Abram memindahkan perkemahannya, lalu menetap di dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre, dekat Hebron. Dan di situ Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, di Mamre itu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan ini merupakan gambaran bahwa benar-benar Abraham seorang pembangun mezbah. Saudara, ada banyak orang mau mendapatkan berkat Abraham. Tetapi saudara, ternyata salah satu rahasia Abraham hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan, karena Abraham tidak sibuk mencari uang. Abraham tidak sibuk mencari yaitu kebutuhan rumah tangganya, walaupun semua kita membutuhkan. Tetapi yang pertama kali Abraham lakukan, dia membangun mezbah, dia mengutamakan Tuhan, dia memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Biarlah setiap saudara, sahabat Mezbah Mujizat, kita juga tidak hanya sibuk mengejar semua kebutuhan kita, tetapi kejar lebih dulu kerajaan Tuhan. Bangunlah mezbah bagi Tuhan. Ada waktu khusus yang kita persembahkan bagi Tuhan saat kita menyembah, memuji, serta belajar firman, termasuk melalui program Mezbah Mujizat ini. Nah, saudara sekalian, entah berapa banyak mezbah yang Abraham sudah dirikan, tetapi Alkitab mencatat ada satu mezbah yang paling terkenal dan berdampak luar biasa dalam diri Abraham. Itulah mezbah yang Abraham bangun di atas gunung Moria. Saat Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dia cintai, menjadi korban di atas mezbah Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tentunya tahu apa yang terjadi. Kita lihat dalam Kejadian 22, ayat pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Saudara, ujian Tuhan beda dengan pencobaan dari iblis. Iblis mencobai supaya kita jatuh dan hancur. Tetapi kalau Tuhan, dia menguji supaya kita naik kelas. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, kalau hari ini kita sedang melewati ujian-ujian apapun, jangan pernah kecewa, jangan lemah, jangan putus asa. Hadapi ujian, maka kita ketika lulus bersama Tuhan, kita akan naik kelas. Kita akan naik level. Kita akan punya sebuah kedalaman, pengenalan, kedewasaan, kematangan dengan Tuhan dengan lebih dahsyat dan ajaib. Izinkan ujian yang kita lewati di masa pandemik ini
bukan membuat kita turun ke bawah, bukan membuat kita gagal, tetapi justru lulus, bahkan naik kelas. Saudara sekalian, di saat itulah Allah menguji kesetiaan Abraham. Lalu Allah memanggil Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan, yes sir, ya Tuhan, saya siap." Ayat yang kedua, kata Allah, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran kepadaku." Saudara bisa bayangkan, Abraham sudah menanti kelahiran Ishak anak perjanjian 25 tahun. Dan hari itu Ishak sudah teenager, sudah remaja. Ada yang menafsirkan sekitar 13 tahun sampai 17 tahun. Ada yang menafsirkan seperti usia Yesus waktu disalib 33 tahun. Entah berapapun usia sebenarnya waktu itu. Tetapi Anda bisa bayangkan, Abraham seorang yang sangat mengasihi Ishak. Tetapi yang menarik, yang diminta oleh Tuhan, dipersembahkan bukan yang lain, tetapi yang paling dicintai oleh Abraham. Saudara sekalian, seringkali Tuhan menguji kita. Apakah kita mau menyerahkan apa yang paling kita cintai ke atas mezbah Tuhan? Saudara, percayalah, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan itu saudara-saudara diktator, tetapi karena Tuhan mau menguji kita. Yaitu pertama, apakah kita lebih mencintai pemberian Tuhan, ataukah kita lebih mencintai Tuhan sang pemberi? Apakah kita lebih mencintai berkat, fasilitas, orang-orang yang kita cintai, melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan sang sumber berkat, Tuhan sang sumber daripada semua fasilitas, dan yang memberikan orang-orang yang kita cintai. Hari ini ketika pandemik, kalau Tuhan izinkan orang-orang yang kita cintai, bahkan pekerjaan yang baik, harta kita, atau juga teman-teman kita pergi meninggalkan kita, saudara, percayalah bahwa Tuhan mau menguji kita. Apakah kita cinta Tuhan lebih dari segala-galanya? Dan Anda tahu bahwa tujuan Tuhan menguji Abraham bukan untuk menghancurkan Abraham, karena Tuhan sudah menyediakan domba pengganti bagi Ishak di atas gunung Moria. Saudara, bahkan akhirnya Ishak tidak jadi mati, tetapi Tuhan memberikan domba pengganti. Bahkan di saat itulah Tuhan bersumpah kepada Abraham, bukan hanya sekedar berjanji, tapi sampai bersumpah bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Bahkan keturunannya sampai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, sejak kita percaya Yesus, Kitab Galatia berkata, kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Percayalah bahwa saat kita rela mempersembahkan Ishak, rela membangun mezbah bagi Tuhan, bahkan ketika Tuhan izinkan orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, harta, kekayaan, atau pekerjaan kemudian pergi meninggalkan kita, mari kita lebih cinta Yesus, lebih cinta Tuhan, sang pemberi berkat, lebih daripada pemberiannya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, walaupun seringkali sepertinya Tuhan diam. Tapi percayalah, seperti Abraham di atas gunung Moria, di atas mezbah Tuhan, ada penyediaan-penyediaan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah pandemik dan kesulitan apapun, hari ini Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan adalah Tuhan sang penyedia. Paulus berkata dalam Filipi bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudara, hari ini mari kita belajar percaya. Tuhan sanggup mencukupkan semua keperluan kita
saat kita membangun mezbah bagi Tuhan. Bangunlah mezbah Abraham. Nah, sekarang kita belajar syarat utama mezbah Abraham. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah ketaatan. Saudara, Abraham taat kepada perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Tidak ada kata pemberontakan, tidak ada keberatan, tidak ada protes dari Abraham kepada permintaan Tuhan. Tahukah Anda, di luar daripada semua yang lain, selain korban waktu kita, korban tenaga kita, korban uang kita, korban perasaan kita, tapi di luar itu yang paling Tuhan suka adalah ketaatan kita. Ya Tuhan, yes sir, dalam bahasa Ibrani-nya hineni, aku siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Itulah sebuah ketaatan. Hari ini ketaatan-ketaatan apa yang masih kita belum lakukan? Mungkin kita disakiti oleh seseorang yang kita cintai, kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai. Apakah kita mau taat untuk melepaskan pengampunan? Apakah ketika kita sedang dalam keadaan malas, kecewa, dilukai, maukah kita tetap rajin melayani Tuhan? Ketika kita sendiri dalam keadaan berkekurangan, ketika Tuhan berkata, tolonglah yang lain, apakah kita sendiri juga mau menjadi berkat bagi orang lain? Ketaatan itu adalah syarat utama mezbah bagi Tuhan. Tidak peduli berapa bagus suara pujian kita bagi Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita berdoa menyembah Tuhan. Tidak peduli berapa sering kita baca Alkitab. Tapi lebih daripada itu semua, ketaatan adalah syarat utama, harga mati bagi mezbah di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita belajar mentaati apapun yang Roh Kudus ingatkan saat kita ada di mezbah Tuhan. Kita harus belajar mengerti bahwa ketaatan jauh lebih penting daripada korban-korban yang lain. Yang kedua, saudara, syarat utama mezbah Abraham adalah kerelaan. Kerelaan. Saudara sekalian, lihat bagaimana Abraham rela memberi yang terbaik, yang paling dia cintai bagi Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak minta hanya yang baik dari hidup kita, tapi yang terbaik. Kenapa? Karena sebenarnya kita harus sadar bahwa semua yang ada pada kita hanyalah titipan Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat pertama berkata bahwa Tuhanlah empunya bumi beserta isinya. Termasuk kita, termasuk tenaga kita, termasuk waktu kita, termasuk kepandaian kita, termasuk harta kita. Apapun yang ada pada kita bukan milik kita. Itu hanyalah titipan Tuhan. Dan maukah kita rela ketika Tuhan minta sesuatu yang paling kita cintai? Mungkin harga diri kita, gengsi kita, mungkin juga saudara itu waktu kita, tenaga kita, harta kita. Jangan seperti pemuda kaya raya yang karena cinta kepada hartanya, lalu dia pergi meninggalkan Yesus dengan tidak mau rela menyerahkan hartanya. Kenapa, saudaraku? Karena harta bagi pemuda kaya itu sudah jadi berhala. Tuhan mau memotong setiap ikatan batin kita dengan apapun yang lain yang kita cintai melebihi daripada Tuhan, yang sudah jadi berhala. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah menjadikan berhala, yaitu anak saudara atau pasangan Anda. Dan Tuhan mau agar kita tidak mencintai yang lain, tapi cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang ketiga, syarat utama mezbah Abraham adalah kepercayaan. Kepercayaan. Saudara, Abraham percaya total kepada karakter Tuhan yang maha baik dan setia. Saudara, Abraham ketika mendengar perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia percaya total. Hari ini jangan pernah ragukan.
Jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dari keadaan saudara, tapi ukurlah kebaikan Tuhan dari karakternya, dari semua janji dan sifatnya. Saudaraku, dalam Ibrani 11 ayat 17-19, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, kalau Ishak belum menikah waktu itu harus mati di atas mezbah, maka bagaimana mungkin Ishak bisa menikah dan mempunyai anak, dan keturunan dari Ishaklah yang akan menjadi keturunan Abraham yang diberkati. Ternyata di situ Abraham percaya total kepada janji Tuhan. Dan di ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara sekalian, hari ini milikilah kepercayaan seperti Abraham. Tuhan punya banyak cara. Abraham berpikir, Ishak nanti aku sembelih mati, lalu nanti setelah dia mati dibangkitkan kembali. Tuhan bisa lakukan itu. Dan buktinya seperti yang Kristus alami. Setelah dia disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi saudara-saudara, jangan batasi cara Tuhan menolong kita. Tuhan punya bukan hanya 1001 cara, berjuta-juta cara, bermiliat-miliat cara. Dan tidak pernah saudara boleh meragukan karakter, kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan. Hari ini apapun keadaan sahabat Mezbah Mujizat, ketika saudara sedang di dalam beban berat dengan berlinang air mata, dimanapun saudara berada, Tuhan cinta setiap kita. Orang boleh meninggalkan kita, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Orang boleh berkhianat terhadap kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkhianat kepada kita. Orang bisa ingkar janji, namun Tuhan Yesus selalu tepat janji. Orang bisa terlambat, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara sekalian, ternyata ketika Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, akibatnya apa? Mujizat apa yang Abraham nikmati ketika dia membangun mezbah? Ternyata kita lihat bahwa Tuhan bertindak kepada Abraham. Tuhan turun tangan, Tuhan intervensi. Dan Anda tahu sampai akhirnya Tuhan berkata, stop Abraham. Sekarang aku tahu betapa engkau lebih mengasihi aku, lebih daripada mencintai Ishak. Saudara sekalian, percayalah, Tuhan akan turun tangan saat kita angkat tangan membangun mezbah bagi Tuhan. Saat kita angkat tangan untuk mentaati perintah Tuhan, untuk punya kerelaan, bahkan kepercayaan total kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hari ini apapun mujizat yang sedang kita perlukan, mujizat masih ada. Mujizat masih nyata. Mujizat masih real. Percayalah, tidak pernah terlambat. Tuhan sang pembuat mujizat menyatakan mujizatnya di atas mezbah Abraham yang kita bangun. Bangunlah mezbah Abraham. Yang pertama syaratnya adalah yaitu ketaatan. Yang kedua, syarat utama bagi mezbah Abraham adalah kerelaan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Hari ini kita akan bersatu hati berdoa, biar semua kita meletakkan yang paling kita cintai kepada Tuhan. Bahkan cita-cita kita, masa depan kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut, karena hari depan kita ada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari angkatlah kedua tangan saudara, biarlah Tuhan, Engkau mendengar dan melihat setiap korban mezbah Abraham yang dibangun oleh setiap kami.
Tuhan ampuni kalau seringkali kami tidak taat. Seringkali kami berontak terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini dalam nama Yesus, alirkan roh ketaatan buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami untuk terus kami mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Mentaati panggilan Tuhan dalam hidup kami. Mentaati setiap tugas dan tanggung jawab. Walaupun kami sedang melewati lembah air mata. Kuatkan dan buat kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kami juga berdoa, Tuhan, berikan pada kami sebuah hati yang rela ketika kami harus betul-betul meletakkan Ishak yang paling kami cintai ke mezbah Tuhan. Dan biar kami juga punya kepercayaan total, iman yang tidak goyah lewati masa sulit, bahkan juga masa kelimpahan saat kami diberkati Tuhan. Berkati setiap sahabat mezbah mujizat, supaya benar-benar terjadi banyak mujizat-mujizat, kesaksian-kesaksian yang akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Nah, bagi setiap sahabat mezbah mujizat, jika saudara ada kesaksian dan permohonan doa, silakan untuk bisa email ke email mezbahmujizat atau alingkar gmail.com. Seperti yang ada di layar bawah, mezbahmujizat@gmail.com, atau Anda bisa WhatsApp ke +1 215 833 2923. Dan jangan lupa, kalau Anda diberkati dan Anda ingin jadi berkat, silakan subscribe, like, dan komen di YouTube channel Bethany Miracle Center ini. Dan Mezbah Mujizat akan hadir di YouTube channel setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Kalau waktu Amerika berarti hari Selasa dan Jumat jam 8 pagi waktu New York. Sebelum nanti waktu musim salju mundur 1 jam untuk waktu di Amerika. Nah, saya percaya bahwa program ini benar-benar kami lakukan untuk melayani saudara, dan doa kami biarlah saudara semua alami mujizat, bangunlah mezbah Abraham dalam kehidupan kita. Saya Pastor Lukas Kusuma dengan segenap tim mengucapkan terima kasih atas support saudara, dan Tuhan memberkati.